pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang terjangkau dengan pengeras suara ini ataupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming lewat akun Jemaat Gemim Sion Madidir Ure untuk beribadah bersama-sama, mengawali akan segala tugas kerja dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Mengawali ibadah ini kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang telah menyertai akan perjalanan kehidupan kami sehingga hari yang baru boleh lagi kami nikmati. Dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan, terlebih nafas hidup yang masih terus kami nikmati sampai saat ini. Ya Bapa, mengawali segala tugas, aktivitas kerja kami di sepanjang hari ini, maka kami pun datang beribadah kepadamu ketika kami akan memulaikannya. Dan saat ini ya Bapa, Engkau memberkati akan persekutuan yang beribadah ini. Terlebih di saat kami akan membaca merenungkan sebagian dari kebenaran sabda firman-Mu, tuntunlah kami di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga sabda firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebentar mampu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai umat-Mu yang mengaku diri percaya kepadamu Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Sakaria pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Sakaria pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sakaria pasal 12 ayat 7 sampai 9. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan di pagi hari ini berjudul Pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya, dan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya yang percaya. Maka tentu kita sudah merasakan pribadi lepas pribadi maupun dalam persekutuan bersama sebagai keluarga, bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan, walaupun terkadang apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini
mau menguraikan bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi penduduk Yehuda dan Yerusalem. Pertama, berisi peringatan bagi Yerusalem untuk tidak bermegah atas Yehuda, tidak menganaktirikan mereka. Yang kedua, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem. Orang-orang yang tersandung di antara mereka akan menjadi seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Penduduk Yerusalem akan terangkat status sosial mereka. Tidak ada yang direndahkan, disepelekan, dan diasingkan. Mereka akan menjadi seperti Daud yang adalah raja. Tuhan akan memulihkan umatnya menjadi suatu bangsa yang diperhitungkan dan akan membuat sejahtera kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan ini ada ungkapan Tuhan sendiri yang berikhtiar. Maksud kata berikhtiar di sini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berusaha. Berarti Tuhan berusaha untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli dengan umatnya. Dan di sini kita melihat juga bahwa Ia hendak menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Pengasih, yang selalu mengasihi akan umatnya. Walaupun terkadang umatnya itu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, yang tetap menyertai dan memelihara kehidupan umatnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Nah, saudara-saudaraku, di saat-saat ini kita sementara ada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, yang dimana kita menghayati akan jalan sengsara atau via dolorosa yang ditempuh oleh Yesus untuk memberikan keselamatan, penebusan atas segala dosa-dosa kita. Nah, sebagai pribadi dan sebagai keluarga, marilah saudara-saudaraku kita hidup di dalam Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan umat Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan dengan alasan apapun atau demi apapun. Apakah itu karena jabatan, apakah itu karena status sosial, apakah itu karena kekayaan, dan juga alasan lainnya. Karena di dalam Tuhan kita memperoleh banyak sekali hal-hal yang tidak kita temukan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan membawa diri kita untuk tetap kuat di dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan. Dan ingat saudara-saudara bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Dan oleh karena itu tetaplah hidup di dalamnya. Maka ketika kita hidup di dalamnya, kita pun percaya bahwa Dia akan tetap menyertai, memelihara akan kehidupan kita sebagai umatnya yang percaya. Apapun keberadaan kehidupan kita, ingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan pemeliharaan Tuhan akan selalu ada kepada umatnya yang taat dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.